Fasegaf, Porsche 3 PKP 14 Delta, jurusan Keselamatan Penerbangan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curo. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang pengenalan dasar alat pendeteksi kebakaran. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita harus tahu apa itu kebakaran. Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi dengan ketiga unsur, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas, yang berakibat menimbulkan kerugian harta, benda, atau cedera, bahkan sampai kematian. Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, kebakaran adalah suatu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dikehendaki, yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materi maupun kerugian non-materi, hingga kehilangan nyawa atau cacat tubuh yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Adapun sifat kebakaran adalah terjadi secara tidak diduga, tidak akan padam apabila tidak dipadamkan, dan kebakaran akan padam dengan sendirinya apabila konsentrasi keseimbangan hubungan tiga unsur dalam kegiatan api tidak terbentuk. Karena peristiwa kebakaran tidak dapat diketahui kapan dan di mana terjadinya, maka dibuatlah suatu alat agar mempermudah untuk mengetahui lokasi terjadinya kebakaran, yaitu alat pendeteksi kebakaran. Adapun arti dari alat pendeteksi kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi mendeteksi secara dini kebakaran agar kebakaran yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar, sehingga hal ini akan dapat meminimalisir kerugian sejak awal. Fire detector terbagi atas tiga, yaitu smoke detector, heat detector, dan flame detector. 1. Smoke detector. Smoke detector atau dalam bahasa Indonesia yang sering disebut detektor asap adalah alat sejenis sensor yang dapat mendeteksi adanya segumpalan asap. Smoke detector sangat berguna untuk rumah tangga, kantor, sekolah, dan industri untuk mendeteksi secara dini adanya segumpalan asap yang berasal dari kerusakan-kerusakan mesin ataupun api, sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Pada umumnya, smoke detector terbagi atas dua, yaitu electrical detectors dan ionization detectors. Cara kerja photoelectric detectors, yaitu dalam keadaan normal, photoelektrik mendapat cahaya yang mengeluarkan arus listrik. Saat terdeteksi asap, cahaya akan terhalang dan mengakibatkan arus listrik terhenti. Saat arus listrik terhenti, maka akan mengakibatkan suatu rangkaian pulsa listrik, lalu dikirim ke lampu indikator dan menyebabkan alarm berbunyi. Cara kerja ionization detectors. Dalam keadaan normal, timbul suatu medan listrik antara kedua elektroda. Elemen radioaktif memancarkan radiasi ke antara elektroda sehingga terjadi ionisasi. Akibatnya, terjadi aliran listrik yang kecil. Saat elektroda tercemar asap, maka aliran listrik akan membesar sehingga menyebabkan lampu menyala dan bel berbunyi. Kedua, heat detector. Prinsip dasar heat detector yaitu jika temperatur di sekitar pendeteksi naik lebih tinggi di atas nilai ambang batas yang ditetapkan, maka akan memicu alarm. Heat detector dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu 1. Pendeteksi panas temperatur tetap. Metode detektor ini didasarkan pada gaya renggang suatu spiral dan kotak metal yang disanggah oleh suatu campuran logam. Maka campuran logam tersebut akan meleleh dan spiral akan menekan kontak metal dan menyebabkan rangkaian tertutup. Detektor ini hanya dapat digunakan sekali dan tidak dapat digunakan berulang kali jika telah dilakukan aktivasi. Kedua, detektor pendeteksi pelambatan panas. Pendeteksi pelambatan panas biasanya merupakan detektor yang bereaksi terhadap kenaikan temperatur di sekitar pendeteksi secara mendadak dari kondisi batas normal. Prinsip kerjanya, ketika temperatur naik dan tekanan udara di dalam ruangan bertambah lebih cepat, lalu keluar melalui lubang yang dikalibrasi yang
menyebabkan diafragma tertekan dan kontak elektrik terhubung yang menyebabkan rangkaian menjadi tertutup. Alat pendeteksi dapat digunakan kembali jika kondisi sudah normal. Ketiga, flame detector. Api mengeluarkan radiasi sinar inframerah dan ultraviolet. Keberadaan sinar ini dapat dideteksi oleh sensor yang terpasang dalam detektor. Sesuai dengan fungsinya, detektor ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, UV flame detector, di mana detektor ini akan menangkap sinyal adanya kebakaran dengan spektral mulai dari 180 hingga 260 nanometer. Kedua, UV IR flame detector. Detektor ini mendeteksi adanya kebakaran dengan sensor integrasi antara UV dan infrared. Yang ketiga, multi spectrum IR flame detector, di mana detektor ini bekerja mendeteksi adanya kebakaran dengan cara memanfaatkan secara multiple daerah spektral IR. Keempat, visual flame imaging detector, di mana detektor ini mampu mendeteksi kebakaran secara visual sehingga nilainya lebih dalam deteksi kebakaran. Demikianlah video tentang pengenalan dasar alat pendeteksi kebakaran beserta jenis-jenisnya. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.